Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar semuanya? Oh, tentu pasti sehat. Ya. Ada yang baru bangun? Tidak. Ada yang tidak mau ikut sekolah? Tidak. Ya, kita semua harus bergerak, harus rajin belajar. Nah, pada hari ini, Suster juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tahun kedepannya ini kita semua diberi kesehatan yang baik. Ya kan anak-anak? Ya. Suster mau tanya nih, anak-anak libur kemarin itu libur apa sih? Oh, libur Natal. Hebat. Natal itu apa ya? Kelahiran Tuhan Yesus. Oh, hebat juga. Pintar sekali. Lalu siapa mamanya Tuhan Yesus itu? Nama mamanya Tuhan Yesus adalah Bunda Maria dengan Santo Yosef adalah papanya. Nah, satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang tahu nanti Suster bisa kasih hadiah. Siapa nama orang tuanya Bunda Maria? Oh, tidak tahu. Iya, Suster kasih tahu ya. Nah, makanya Suster pada pagi hari ini ingin menceritakan bagaimana sih pertama kali dulu kecilnya Bunda Maria itu ada di mana? Kecilnya Bunda Maria itu siapa papa dan mamanya? Kecilnya Bunda Maria itu hidupnya seperti apa? Suster akan menceritakan. Nama Maria itu diberi oleh orang tuanya. Maria sendiri berasal dari Nazaret, jauh dari sini, jauh sekali. Suster juga belum pernah pergi. Tapi tidak Suster bohong loh ya. Beneran ini ngomongnya. Nazaret itu jauh sekali. Maria itu orang Nazaret, lahir pada tanggal 8 September tahun 18 sebelum Masehi. Nah, adik-adik pasti bingung, sebelum Masehi itu apa sih? Nah, adik-adik, anak-anak nanti kalau sudah besar baru tahu, oh Masehi itu cara hitungnya begini. Sekarang jangan tanya dulu. Ya. Lahir pada tanggal 8 September. Nah, siapa nama orang tuanya? Yaitu ayahnya adalah Yoakim dan ibunya atau mamanya adalah Anna. Suster ulang sekali lagi ya. Papanya Bunda Maria itu namanya Yoakim. Mamanya namanya adalah Anna. Bunda Maria itu kok bisa? Maria loh anak kecil seperti kita juga dulu hidup di dalam keluarga yang sangat sederhana. Ya, kok tiba-tiba menjadi ibu Tuhan? Ibunya Tuhan Yesus loh. Nah, bagaimana itu terjadi?
itu nanti kita ceritakan. Kemudian bapaknya itu memberi nama dia Maria. Pada awal mulanya begini. Setelah Anna dan Yoakim menikah pada tahun yang pertama, mereka sangat mengharapkan bahwa mereka akan diberi anak. Sebentar lagi kami punya anak yang cantik, mungkin juga cakep. Habislah waktu 1 tahun, belum juga dikasih. 2 tahun, belum juga. 3 tahun, belum juga. 4 tahun, belum juga. 5 tahun, belum. 10 tahun, belum. 12 tahun, belum. 15 tahun, belum juga. Sedihlah hatinya Yoakim. Tuhan, sudah sekian lama saya dengan Anna menikah, belum dikaruniai anak, belum diberikan anak kepada kami. Nah, adik-adik, anak-anak pada waktu itu, ketika orang-orang itu tidak diberi keturunan, tidak diberi anak, dikaruniai anak, itu dianggap karena punya dosa besar sekali. Entah itu dosanya Yoakim atau dosanya Hana, kita nggak tahu. Tapi mereka dulu punya kepercayaan bahwa kalau tidak dikasih anak, itu pasti mereka berdosa. Nah, kemudian suatu ketika Yoakim berpikir, saya tidak ada gunanya dan lebih baik saya hidup berpuasa. Lalu dia datang kepada Anna. Anna, aku mau puasa. Ketika dia berpikir dia mau puasa, dia bilang begini, Tuhan, biarkanlah minumanku dan makananku adalah minuman dan makananmu juga. Itulah yang hendak saya lakukan selama puasa. Dia berniat untuk puasa selama 40 malam. Anak-anak tahu kalau puasa tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ada yang bisa minum pagi hari atau minumnya tengah malam atau minumnya nanti malam. Nah, Yoakim tidak minum, tidak makan selama 40 hari. 40 hari. Lalu datanglah dia kepada Yohana. Hana, ya Yoakim, saya mau bicara. Ya Yoakim, gimana? Saya merasa Tuhan melihat dosa-dosa kita, makanya kita belum dikaruniai anak. Maka saya harus puasa selama 40 hari dan 40 malam lamanya. Tarik nafaslah si Ana. Ya, Yoakim, kalau memang itu adalah yang terbaik untukmu, lakukanlah. Saya tidak berani untuk melarang.
Lalu kemudian Yoakim pergilah ke padang yang jauh, dan di sana dia ngapain? Dia mengembalakan dombanya. Kemudian selesailah waktu 40 malam. Selama 40 malam, 10 malam, 20 malam, 30 malam, 40 malam. Selesailah sudah. Kemudian pulanglah si Yoakim dengan dombanya yang sangat banyak. Sedangkan si Hana ini ketika Yoakim mau pulang, kok kayaknya ada yang tidak beres kepada dalam dirinya. Lalu Yoakim datang. Yoakim, aku percaya Tuhan sekarang. Tuhan itu cinta pada kita. Tuhan itu buktinya yang janda sudah tidak menjadi janda dan yang mandul tidak mandul lagi. Hah? Apa ini? Si Yoakim kaget. Maksud apa, Hana? Yoakim, aku merasakan ada sesuatu dalam perutku. Oh Tuhan, aku mengagungkanmu, aku memuliakanmu. Lalu mulai mereka masing-masing bekerja di dalam rumah, menyapu rumah, membersihkannya, kasih makan domba dan sebagainya, berdua. Lalu tampak semakin besarlah hamilnya si Hana. Oh, Yoakim, sepertinya sudah waktunya aku untuk melahirkan anak kita. Hah? Tuhan, benarkah istri saya mau melahirkan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu kemudian ternyata tidak lama kemudian melahirlah si Hana dengan bayi perempuan. Lalu langsung satu kampung gegap gempita, senang dan sukacita. Wah, keluarga yang sudah lama merindukan anak, sekarang anaknya lahir, yaitu perempuan dan sangat cantik. Si Yoakim sangat bersukacita dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada waktu itu mereka diberikan oleh Tuhan seorang gadis cantik. Dan mereka memberi nama adalah Maria. Samping itu bertumbuh pun menjadi anak yang mungkin berumur 3 tahun bisa. Nah, ketika dia berumur 3 tahun, adalah Yoakim dan Hana ke Bait Allah untuk mempersembahkan anak itu. Berangkatlah mereka ke Bait Allah dengan Maria. Pada waktu itu
Nah, Maria dipersembahkan di bait Allah. Yohana dan Yoakim mempersembahkan Maria, kata mereka, Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Lalu kemudian Yoakim sambil mempersembahkan, ada burung yang dipersembahkan pada saat itu. Lalu kemudian pulanglah mereka kembali ke Nazaret. Nah, di Nazaret Maria ini bekerja sebagai anak biasa, belajar mencuci piring, belajar menyapu rumah, berdoa, mendengarkan cerita. Lalu tiba-tiba Maria bertumbuh menjadi anak umur 5 tahun. Ya, mungkin kalau TK pada waktu itu sudah TK A ya, TK A, TK B. Tapi kan tidak ada waktu itu TK. Nah, mungkin dia sudah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kok semakin cantik ya. Maria, kok kamu semakin cantik, 10 tahun, waduh makin cantik. 11 tahun juga makin cantik, 12 tahun. Nah, pas waktu umur 13 tahun, orang di kampung itu gini, kamu itu ya, kamu tahu nggak, Maria itu loh cantik sekali. Lalu tetangga yang lain bilang, benar loh, jodohkan aja ya dengan Yusuf. Hah, Yusuf? Hah, jangan. Terus ada yang bilang, bolehlah, cocok mereka. Oke deh, coba kita jodohkan mereka. Lalu mereka jodohkan Maria dan Yusuf. Akhirnya Maria dan Yusuf pun berpacaran. Sementara berpacaran, belum jadi suami istri, belum pernah tinggal bersama. Tiba-tiba suatu ketika waktu si Maria mau pergi ambil air, tiba-tiba dia dengar suara, dia jalan. Hai Maria, jangan takutlah engkau, Tuhan menyertai engkau. Hah? Siapakah engkau? Siapa engkau yang bicara padaku? Oh Tuhan, siapakah dia? Maria merenung sendiri. Tiba-tiba sekali lagi terdengar suara, Hai Maria, jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Hah? Tuhan, Tuhan engkau siapa? Tuhan, siapakah engkau? Oh Tuhan. Maria terasa sangat sedih hatinya. Lalu sekali lagi suara itu berbunyi, Tuhan
menyertai engkau. Lalu Maria menjawab, ya Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Lalu pada waktu itu mulailah Maria mengandung putranya Tuhan Yesus. Ya, mulai pada waktu itu mengandunglah Bunda Maria, yaitu mengandunglah Tuhan Yesus, mengandung Tuhan Yesus. Kemudian beberapa hari kemudian bertemulah dengan Yusuf. Lalu Maria menceritakan bahwa dia hamil. Cerita ke Yusuf. Lalu Yusuf kecewa sekali, sangat kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena mereka sedang pacaran, belum pernah hidup bersama, kok dia sudah hamil. Kemudian dalam mimpinya, Santo Yusuf diberi pesan oleh Tuhan supaya dia tetap menikahi Maria sebagai istrinya, dan anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Tuhan. Maka sejak itulah Bunda Maria berani untuk menjadi ibu dari Sang Penebus kita Tuhan Yesus dan ibu dari kita semua. Terima kasih.